Shalom. Waduh. Shalom. Saya bersyukur di sini ibadahnya bukan ibadah lansia ya hari ini ya. Kita ibadah anak muda. Saya dengar saudara suaranya lebih kencang, saudara lebih semangat, dan ternyata tidak bisa saya pungkiri, saya senang berada di antara anak-anak muda walaupun saya tua, saudara. Ya anggaplah saya seumur lah ya saudara ya. Nah, tapi saudara boleh menganggap saya seumur saudara dan saya tidak menganggap saudara seumur saya, oke? Masih nggak ngerti ya saudara. Nah saudara, hari ini kita sama-sama belajar tentang true freedom. Tadi saya cari pastor saudara, saya cari pastor Peter kemana, tapi katanya lagi masih ngurusin ini ya. Sebenarnya ada yang saya mau tanya gitu loh sama pastor Peter. Pastor Peter di mana ya? Oh, oke. Nah, saya mau tanya, Pastor Peter, ini gereja kaum muda di tempat ini home, ini namanya home ya. Home ini anak mudanya rata-rata gereja ini arahnya ke moderat atau konvensional? Hah? Moderat atau konvensional? Moderat itu kita berpikirnya itu bukan liberal, bukan sesat, tapi kita lebih modern gitu. Kita lebih emerge, kita lebih masuk ke arah atau wajah yang saat ini gitu loh, gitu ya. Kalau konvensional ada satu gereja yang mewajibkan bahwa kalau ke gereja nggak boleh pakai celana jeans misalnya, nggak boleh pakai celana, yang perempuan harus pakai rok, nggak boleh pakai celana panjang maksudnya gitu. Nah ini arahnya lebih kemana, konvensional atau moderat? Moderat ya, moderat ya. Saudara, anak-anak muda di tempat ini, siapa yang percaya Tuhan itu bisa memakai siapa aja, dengan waktu kapan saja, dengan gaya apa saja? Yang percaya katakan amin. Oh, Tuhan kita ini bagi saya sangat currently issue ya saudara. Sudah tahu Alkitab itu ditulis atau dicatat oleh para rasul dalam perjanjian baru itu lama sekali. Jadi kalau kita lihat Alkitab kita ini ada yang usianya ribuan tahun gitu. Tapi waktu kita baca dalam perjanjian lama ya, waktu kita baca itu sekarang masih current gitu loh. Jadi kalau saya dan saudara kita punya pikiran bahwa Tuhan itu seperti ini. Jadi mama papa saya bilang Allah atau Tuhan itu seperti ini. Dan sampai sekarang saudara gak mau keluar dari kotak itu bahwa Tuhan memang seperti itu. Saya bilang kotak ini saudara, saya tidak nyalakan kotaknya sebenarnya. Tapi cara pikir saudara bahwa saudara nggak mau nerima yang baru. Tapi ingat, yang baru itu bukan berarti sesat ya. Yang baru itu nggak boleh keluar dari Alkitab. Saya sampai sekarang selalu pegang sola scriptura. Alkitab adalah firman Allah. Yang disebut Alkitab adalah kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Saya mau tanya, jumlah kitab dalam Alkitab berapa? Oke, jumlah kitab tuh maksudnya dari perjanjian lama, perjanjian baru. Jumlahnya berapa adik-adik? 100? Hah? Oke, yang tahu angkat tangan deh. Kalian pendiam banget ya. Oke, perjanjian baru jumlahnya berapa? Kitab, berapa kitab? Hah? 27. Perjanjian lama? 39, jadi total 66. Jadi saya percaya, jadi sola scriptura itu adalah kita percaya bahwa 66 kitab dalam Alkitab itu gak ada yang dikurangi, gak ada yang ditambahi, itulah firman Allah. Dan kita meninggikan firman, jadi tidak ada kata-kata, tidak ada pernyataan, tidak ada motivasi, tidak ada frase yang lebih dari firman Allah. Jadi saudara, tidak ada yang bisa ngalahin firman gitu loh. Karena saya percaya, saudara tahu sang logos itu siapa? Kita adik-adik sebelum masuk ke firman Allah tentang true freedom, saya bawa adik-adik dalam doktrin sebentar supaya kita punya doktrin yang sama. Saya mau tanya, Roh Kudus itu Allah bukan? Yang Allah angkat tangan. Oke. Tuhan Yesus itu Allah atau bukan? Yang Allah angkat tangan. Ada yang setengah tiang ya. Gak boleh, bendera setengah tiang tuh bendera ini ya. Saya ulang, yang percaya Yesus itu, Tuhan Yesus itu Allah, angkat tangan. Oke.
Yang percaya Roh Kudus itu Allah, angkat tangan. Enggak semua ya. Yang percaya Bapa itu Allah, angkat tangan. Oke. Kita punya doktrin yang sama, saya jelasin dulu. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Berarti Bapa itu Allah, Yesus Kristus itu Allah, Roh Kudus itu Allah. Yang percaya kata amin. Kita masuk sama dulu ya, oke ya. Nah, kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Kalau adik-adik mau bicara tentang true freedom, kita mesti lihat freedom yang seperti apa. Makanya saya tanya tadi, kita ini gereja konvensional atau moderat. Bukan saya mau menyesuaikan, tapi saya nggak mau kalian pulang dengan kebingungan gitu loh adik-adik. Kenapa? Nanti akan ada bahasanya. Kenapa saya tanya ini moderat? Waktu Pastor Peter bilang moderat, aman lah saya ya. Maksudnya aman tuh dalam arti sama gitu. Jadi bukan berarti saya menentang yang konvensional. Kalau saya diundang khotbah pelayanan di gereja konvensional, saya akan menyesuaikan diri. Pasti saya nggak pakai celana jeans. Saya pasti, bahkan ada gereja yang diwajibkan pakai atasan hitam, atasan putih, bawahan hitam kayak pegawai hotel, nggak apa-apa juga. Pulang dari situ habis khotbah mungkin saya ke hotel sekalian ya kan. Ada yang pakai putih-putih, nggak apa-apa, saya bisa menyesuaikan. Tapi nanti kita akan lihat. Tapi tidak mempengaruhi doktrin yang tadi saya bilang. Kita tetap stay dalam Alkitab adalah firman, kita tetap percaya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, kita tetap percaya Tritunggal, tapi nanti kita lihat tentang true freedom adik-adik. Nah, true freedom kita akan sama-sama tahu nggak sih true freedom itu artinya apa? True itu benar atau sejati. Freedom itu artinya kemerdekaan atau kebebasan sebenarnya. Kalian mau tahu kebebasan yang sesungguhnya seperti apa? Apalagi anak-anak muda. Siapa di sini adik-adik yang tidak pernah pulang lebih dari jam 12 malam? Angkat tangan. Ini Pastor Peter yang angkat tangan. Kalian pulang jam berapa? Pulang besokannya ya? Hah? Jangan pernah bilang saya kalian gak pulang. Kalian kan berurusan dengan Pastor Peter dengan Pastor Pak Tom ya, gembala saudara. Adik-adik, saya tanya, di sini yang jam 9 malam harus di rumah, angkat tangan. Oke, sure. Pasti yang angkat tangan ini SD ya kan? Oke. Sekali lagi, kalian yang pernah pulang di atas jam 12 malam, angkat tangan. Kasih saya alasan, yang cantik nih. Kasih alasan, kenapa pulang lebih dari jam 12 malam? Berdoa di gereja. Jangan ketawain dong, iya kenapa? Luar biasa. Kalian senang ya kayak dibela gitu ya. Kerjain tugas apa ini? Tugas berdua atau tugas apa nih? Oh tugas kuliah, memang harus di luar rumah. Kenapa gak di rumahmu aja? Oh. Oke. Ini bro. Sekarang saya tanya yang cowok. Pulang lebih dari jam 12 malam? Ganteng ya? Apa alasannya? Apa? Main. Mainnya ada cuannya gak? Ada untungnya gak? Enggak. Ya, main. Saya senang jujur main. Tapi intinya apakah itu yang true freedom yang kalian mau? Saya dulu pernah seusia muda kayak kalian. Tapi papa saya itu memberikan peraturan. Adik-adik, saya bersyukur sama Tuhan. Saya dikasih orang tua, khususnya papa saya. Saya sampai sekarang ini, usia saya yang mau setengah abad 2 tahun lagi. Saya tidak pernah merasakan pukulan tangan papa. Saya gak pernah dipukul, dijewer pernah. Dijewer sekali 2 kali lah. Saking jarangnya saya dipukul, kami bertiga khususnya, itu papa jarang pukul. Jadi waktu papa panggil saya kalau saya salah di sekolah gitu, pernah bolos gitu ya. Pernah. Saya di sekolah dulu bukan anak yang baik ya, anak yang alim, jadi saya bolos. Kalau saya nggak suka dosen gurunya saya kabur gitu ya, sering. Tapi jangan ditiru bagian itu. Nah intinya papa saya tidak pernah mukul, tapi waktu papa saya manggil kami, dia bilang, "Nik, papa mau ngomong." Wah itu deg-degan banget itu.
sebelum menghadap tahta begitu kayak saya udah gemeteran dan pengen nangis gitu loh. Karena dia nggak pernah marah. Jadi waktu sekali dia ngomong itu menggetarkan hati saya. Kalau mama ya biasalah, mak-mak gitu ya, mak-mak be like ya. Kalau nggak, jadi karena setiap saat dengar ocehan dan omelan bagi saya itu biasa. Tapi waktu papa saya ngomong 2-3 kata itu masuk dalam hati saya. Nah intinya apakah true freedom itu yang kalian pengen? Kalian kalau nggak pulang-pulang nggak dicariin gitu ya. Adik-adik tahu nggak, anak muda itu punya satu kelemahan. Kalau pacar nelpon langsung diangkat. Enggak, di sini saya tahu kalian belum punya pacar kan, ya kan? Sini yang belum pacaran angkat tangan. Oh kalian pacaran semua. Sini yang sudah punya pacar angkat tangan. Loh kalian apa ini gak jelas nih? Oh saya salah pertanyaan. Siapa sini yang belum laku angkat tangan? Oke. Loh Pastor Peter angkat tangan gak boleh ya. Oke, jadi gini intinya. True freedom itu seperti apa? Kita baca yuk ayatnya di dalam Petrus. 1 Petrus 2 ayat 16. Saya rindu yang cowok-cowok. Cowok-cowok itu kan suaranya biasanya kan lady first. Tapi kali ini suara cowok dulu. Yuk cowok mimpin baca 1 Petrus 2 ayat 16. Yang merasa cowok ya, yang merasa cowok. Yuk 1 Petrus 2 ayat 16 dibaca. Saya percaya diberkati kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman. 1 Petrus 2 ayat 16. Cowok-cowok yang baca katakan amin. Yuk baca 1, 2, 3. Oh kalian kayak gini ya di sekolah. Oke, cowok-cowok baca yang lebih teratur, lebih apa ya, bagi saya dibacanya lebih enak gitu. Kita dengernya enak, yang baca enak. Yuk dibaca jangan cepat-cepat tapi baca yang intonasinya enak. Ya, 1 Petrus 2 ayat 16, cowok-cowok. 1, 2, 3. Dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk tetapi hidup. Yang wanita, yang cewek. 1, 2, 3. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah kita diminta Tuhan untuk hidup sebagai bilang kanan kiri, kemerdekaanmu adalah kemerdekaan sebagai hamba Allah. Bilang kanan kiri. Oke, next slide. Kemerdekaan sejati adalah di dalam Kristus. Saya ulang, kemerdekaan sejati adalah di dalam Kristus. Kalian ingat-ingat, kalian bisa jadikan ingatan gitu ya. Biasanya kalau anak-anak muda itu suka mencatat, suka apa itu jadikan kayak klip gitu. Kemerdekaan sejati itu cuman ada dalam Kristus. Kenapa? Kalau orang di luar Tuhan yang adik-adik bilang merdeka, mereka free sex, mereka ngobat, mereka gay. Ingat ya, Alkitab tidak mengajarkan, memperbolehkan, menyetujui LGBT. Tidak. Jadi kalau kalian tahu kalian diciptakan Allah sebagai pria, sebagai laki, sebagai cowok, maka kalian pasti berpasangan yang lawan jenis. Berarti kalian tertarik kepada wanita atau cewek. Yang cewek juga jangan suka sesama jenis gitu. Saya nggak setuju kalau ada yang bilang ini kan penjangkauan, gereja harus menjangkau, boleh menjangkau. Tapi saya tetap menyarankan adik-adik, karena saya beberapa kali gitu, waktu di Surabaya bahkan ada anak dia meninggal usia 26 tahun. Jadi saya pikir dia opa-opa Korea. Suatu saat saya pelayanan di salah satu mall di Surabaya, saya nggak perlu sebutin. Dan di mall itu ngadain ibadah, saya suruh pelayanan di situ. Jadi bukan gereja, jadi kalau saya bilang kayak store.
Jadi salah satu store yang ada di Mall Surabaya gitu ya, mall lama di Surabaya itu karyawannya bikin ibadah, saya suruh pelayanan. Dan itu biasanya 2 bulan, 3 bulan sekali saya suruh pelayanan. Nah hari itu saya pelayanan seperti biasa gitu. Tiba-tiba ada kayak saya pikir ini artis atau bukan ya. Kayak cowok tinggi, ganteng gitu ya, Chinese, putih gitu. Pokoknya opa-opa Korea, bener-bener opa-opa Korea. Itu duduk, saya suruh duduk depan kan biasanya ya. Saya sebenarnya bilang nanti aja lah gitu, nunggu semua orang kumpul, jangan Bu Unik di depan aja. Saya sebenarnya suka di belakang. Kenapa? Nunggu semua datang baru, jangan langsung di depan gitu. Saya pengen ngobrol, pengen apa gitu. Nah dia duduk di belakang saya. Langsung duduk belakang saya. Nah waktu saya khotbah, ini orang baru. Sudah, setelah khotbah selesai saya tantang mereka. Dan mereka berapa angkat tangan termasuk anak baru ini. Gitu ya, saya gak boleh sebutin namanya gitu ya. Nah termasuk anak baru ini, singkat cerita saya tidak ada kenalan sama dia, tidak ada apa-apa, cuman saya doa dan doain beberapa yang lain. Singkat cerita, tidak lama kemudian, lebih dari seminggu atau seminggu lebih gitu ya, saya dapat telepon, saya angkat, saya bilang ini siapa, Bu Unik lupa ya, saya waktu ibu pelayanan di mall ini, saya duduk belakang tuh, di belakangnya ibu. Oh iya saya ingat, oh kamu yang tinggi-tinggi tuh yang anak baru, iya. Bu saya boleh konseling, saya bilang, oh kamu kan cowok, kamu konseling sama suami saya aja. Enggak gini Bu, enggak apa-apa kalau sama ibu sama bapak. Oh ya enggak apa-apa, kalau kamu mau kita berdua, mungkin dia belum kenal suami saya gitu. Oh ya enggak apa-apa, kita konseling berdua. Singkat cerita, kenapa kesaksian ini penting? Supaya kalian tahu betapa berpengaruhnya pergaulan itu. Dan singkat cerita dia menceritakan dia datang ke rumah, saya sediain kamu mau minum apa, minum teh kayak kopi, oh enggak teh aja, udah. Dia ngobrol, dia curhat, dia bilang Bu, saya ini memang badannya cowok, tapi jiwa saya perempuan. Saya kaget sekali adik-adik. Kagetnya kenapa? Eman, bahasa Jawa tuh eman, gak tau kalian ngerti eman gak ya? Sayang sekali. Kamu mau pilih cewek mana aja mau pasti, ganteng sekali. Terus saya cuman, oh gitu ya. Dia cerita kenapa itu terjadi, karena TK dia mengalami pelecehan oleh keluarganya sendiri. Dan singkat cerita dia bilang, Bu, tapi setelah saya mendengar firman, saya takut masuk neraka. Dia Buddhis, dia itu orang Buddha dan dia bertobat. Hari itu sebenarnya itu bukan sengaja. Dia bingung karena karyawan di situ itu ada berbagai macam agama. Yang Muslim ya pasti disediain tempat. Tapi yang Buddhis yang apa itu nggak ada. Jadi dia masuk di kerohanian Kristen gitu loh. Nah dia bertobat ternyata di situ. Saya pikir dia udah terima Tuhan gitu. Dia bertobat dan dia bilang saya mau masuk surga gitu. Saya bilang oke, apa yang bisa saya lakukan? Berarti dia bilang tolong saya Bu, tuntun saya supaya saya bisa masuk surga. Saya bilang gini ya, intinya masuk surga itu bukan karena perbuatan baik. Jadi Tuhan Yesus sudah mengampuni kamu. Jadi keselamatan itu bukan karena kamu berbuat baik. Tapi karena kamu percaya. Keselamatan itu kasih karunia. Itu pemberian Tuhan. Sama-sama katakan pemberian. Adik-adik, keselamatan itu bukan karena perbuatan baik kita. Tapi karena Tuhan memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi kalau adik-adik gak dipilih, sampai mati pun adik-adik diteriakin, dikhotbahin tiap detik, adik-adik gak bakal terima Tuhan. Karena Tuhan gak milih. Tuhan gak milih berarti apa? Tuhan gak mau. Jadi kalau ada adik-adik yang datang ke gereja saat ini, hari ini, detik ini datang ke tempat ini. Karena Tuhan yang mau. Yang percaya katakan amin. Pastor Peter atau siapapun mungkin bisa paksa adik-adik. Orang bisa rayu adik-adik. Adik-adik tetap waktu Tuhan bilang saya yang gak mau. Adik-adik pintunya hati adik-adik pasti tertutup gitu. Gua gak mau denger, gua gak mau lihat orang ini, saya gak mau gitu. Tapi kalaupun adik-adik tidak diajak, tapi Tuhan suruh, adik-adik pasti datang kok gitu. Nah ini anak muda ini dibilang saya mau bertobat. Oke, saya bilang kamu mesti ingat bahwa keselamatan itu bukan karena perbuatan baikmu. Kita akan berdoa, kamu percaya, ikutin kita berdoa. Kamu percaya Yesus Kristus Tuhan dan Tuhan memberikan keselamatan buat kamu. Yesus sudah mati buat kamu. Oh amin. Setelah kita tuntun doa, nerima Tuhan Yesus secara pribadi, dia gak cerita apa-apa dan dia bilang Bu,
nanti lanjut dengan WA. Oke, dia WA saya almost every day. Kenapa? Hampir tiap hari. Ternyata di salah satu bagian itu dia menceritakan bahwa, Bu, saya punya pacar. Langsung dek hati saya. Pacar, semoga wanita. Ternyata apa? Pacarnya cowok. Bu, ini saya suruh pacar saya hubungin ibu. Waduh, saya bilang, Dedek ketawa ya. Saya di situ bukan ketawa, saya gemeter. Saya menangani 2 pria. Yang satu merasa dirinya wanita, yang satu pria tapi suka pria. Bayangin tuh adik-adik. Jadi saya menangani 2 orang dan saya bilang, Tuhan kasih saya kesempatan supaya mereka berdua bertobat. Ternyata yang keras pacarnya. Pacarnya ini kan kayak pria Korea, opa-opa. Ini yang dibilang pacarnya, badan besar kayak fitness, kulit coklat kehitaman gitu. Kok tahu, Bu? Dikasih fotonya. Saya bilang, kenapa saya dikasih foto binaraga kayak gini? Ini bukan Ade Rai. Emang saya pikir mau saya jadiin foto profil ini. Badan besar, pakai kaos gini. Badan besar, ternyata kalau ngomong cucok cin gitu ya. Nah singkat cerita, pacarnya ini agak keras. Bu, ibu kenapa bikin dia sekarang jadi percaya Tuhan? Loh, saya bilang, dia mau selamat, dia mau surga. Intinya dia gak terima pacarnya ini mengikut Tuhan dan ninggalin dia. Saya konseling dia, kamu gak takut neraka ya? Kamu gak apa, pokoknya saya omongin bla bla bla. Tapi benar-benar anak ini mau bertobat. Tapi ingat adik-adik, berapa lama kemudian saya gak di WA lagi. Saya memang sengaja gak WA dia. Saya pengen tahu perkembangannya. Ternyata dia WA duluan. Bu, apa kabar? Loh, kamu yang apa kabar? Saya bilang, kamu sudah baik-baik? Bu, saya berapa waktu ini masih jatuh dalam dosa. Dia ngaku. Setelah dia ngomong itu hampir tiap hari, bahkan sehari itu 2-3 kali saya WA. Kamu baik-baik? Iya Bu, saya hari ini menjaga diri saya. Besoknya saya menjaga diri saya. Besoknya menjaga diri saya. Sampai lama tidak terdengar kabar. Tiba-tiba handphone saya bunyi. Dia bilang, ini pendeta unik ya? Saya bilang, ini kok suara perempuan? Iya, siapa ini? Saya mamanya ini. Oh iya, kenapa Bu? Ibu pendeta unik bisa ke adijasa? Hah? Saya bilang, kenapa Bu? Dia cerita, anak saya meninggal dunia. Kaget saya, saudara. Ternyata saudara tahu, adik-adik tahu? Mamanya tidak pernah tahu bahwa anaknya ini sakit. Yang ngasih tahu adalah, saya tanya sama pacarnya, kamu tahu ini meninggal? Saya tahu Bu, saya memang sengaja gak hubungin ibu pendeta. Kenapa kamu kayak gitu? Iya, dia meninggal karena AIDS. Tapi kalian tahu kesaksian dari pacarnya, ibu tahu? Beberapa bulan, berapa waktu lamanya, 1-2 bulan dibilang sebelum dia meninggal. Dia bilang, mulai hari ini kamu jangan ganggu saya mau masuk sorga. Saya mau hidup seperti yang Alkitab, dia baca Alkitab adik-adik. Dia baca Alkitab, karena dia orang Buddhis. Yang di Alkitab katakan, saya mau mati, saya mau masuk sorga. Adik-adik intinya gini loh. Ini menjalani freedom, ini menjalani kebebasan. Tapi kalian tahu, kebebasan yang sejati itu di dalam Kristus. Makanya di tempat ini, di mimbar ini saya mau bilang, tidak ada kata memperbolehkan orang Kristen atau anak-anak Tuhan, anak-anak muda Tuhan atau yang muda kayak yang tua setengah baya untuk memperbolehkan bahwa LGBT itu normal. Tidak, itu tidak normal. Kalau kalian LGBT, saya percaya, Bu, LGBT itu gak bisa sembuhkan, itu penyakit psikologis. Tidak ada yang tidak bisa disembuhkan. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi, tidak ada yang tidak bisa disembuhkan. Karena bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Yang percaya katakan amin. Jadi kalau kalian bilang, Bu, gak mungkin. Tidak, Alkitab katakan mungkin. Jadi kalau kalian LGBT, hari ini bertobat. Dan apapun yang kalian lakukan saat ini, itu bukan freedom yang sesungguhnya. Ternyata anak ini sebelum dia meninggal dia menyadari kebebasan, true freedom itu hanya di dalam Yesus. Yang percaya katakan amin. Dia udah melakukan segala sesuatu adik-adik.
bagi saya itu dosa yang itu bagi saya kayak makanan dia setiap hari. Tapi dia sadari berapa bulan sebelum meninggal, dia bilang, kamu jangan ganggu saya mau masuk sorga. Wah, saya dengar itu saya bilang, dia berarti bersama-sama Tuhan. Jadi intinya adik-adik, kemerdekaan sejati adalah di dalam Kristus. Kemerdekaan bukanlah kebebasan untuk hidup seperti yang kita mau. Kebebasan hidup dalam dosa. Karena berarti kita menjadi budak dosa. Kita terikat. Kalau adik-adik mau bebas seperti yang orang dunia lakukan, minum. Saya mau tanya, adik-adik, siapa di sini yang pernah tahu bahwa merokok itu dilarang Tuhan? Angkat tangan. Oh, kalian nggak tahu kalau rokok dilarang Tuhan? Oke, sekarang saya kasih tahu. Karena kalau nggak tahu nggak salah adik-adik. Tapi saya kasih tahu, adik-adik jangan merokok. Bu, nggak ada ayatnya. Jangan merokok, jangan membunuh ada bonek. Jangan mencuri ada, jangan bersaksi dusta ada, jangan mengingini apa yang dimiliki sesama ada. Tapi kalau jangan merokok nggak ada, memang nggak ada dalam 10 hukum. Tapi Alkitab dalam perjanjian baru ada ayat berkata, jangan, kita harus tahu tubuh kita adalah bait Allah. Berarti kita nggak boleh ngerusak bait Allah gitu. Bilang kanan kiri, jangan rusak bait Allah. Oh, aman. Ada yang mungkin bilang, kalau di mana daerah Surabaya aman. Kenapa? Gak merokok gak apa-apa, Kak Unik, aman. Nge-vape, kalian tahu? Iya gak apa-apa. Kalau kalian misalnya mau merusakkan bait Allah, sudah banyak kok saksinya. Yang nge-vape kena kanker dan mati. Gak apa-apa kalau mau nyoba sih. Mau cepat kembali kepada Bapa, gak apa-apa. Tapi saya sarankan adik-adik, kalau kalian sudah tahu kebenaran, itu namanya true freedom. Jadi kalian sudah dikasih batasan sama Tuhan, jangan nge-vape. Dan adik-adik tahu gak sih? Kenapa orang yang bersinah, kenapa orang yang jatuh dalam dosa seks, itu Tuhan kasih penyakit namanya AIDS. Kalian tahu, ngobatin AIDS itu susah, bahkan kebanyakan orang AIDS. Ya saya terkecuali, Tuhan sembuhkan dan mujizat. Orang AIDS itu rata-rata mati. Berarti Tuhan mau kasih tahu. Orang Singaporean bilang, don't play. Jangan main-main dengan dosa seks. Bilang kanan kiri, don't play. Ya. Bukti bahwa kita telah merdeka. Saya berharap adik-adik dan saya tahu bahwa kita ini telah merdeka. Adik-adik, ternyata bukti kalau true freedom, bahwa kita menghidupi kebenaran atau kemerdekaan yang sejati itu, yang pertama, setiap orang Kristen adalah iklan bagi kekristenan. Saya ulang, setiap orang Kristen adalah iklan bagi kekristenan. Bilang kanan kiri, ternyata kamu bintang iklan. Bilang kanan kiri. Nah, kalian kalau ngomong itu orang Indonesia ini kekurangannya di sini nih. Dosen saya itu bule adik-adik, ada Kanada, ada US gitu ya. Saya suka sekali ngobrol sama mereka. Kenapa? Beda banget orang Asia sama orang bule kalau ngomong. Orang bule kalau ngajak ngomong itu keep eye contact, dia ngelihat mata. Kalau orang Indonesia ngomong, iya lihat atas, emang apa? Ada cicak di atas, mau jatuhin kalian. Ada kecoa yang terbang, enggak kan? Itu susah sekali orang Indonesia untuk, orang bule tuh ngeliatin, are you okay? Itu ngeliat mata, are you okay? Ini di sini ya sini. Jadi kalau kalian ngomong, ternyata kamu bintang iklan, lihat matanya. Supaya dia tahu, oh aku bintang iklan. Bilang kanan kiri, kamu ternyata bintang iklan. Nah, tapi jangan bikin orang takut ya. Ini orang Asia bener-bener ya. Kalian marah atau ngasih tahu agak beda ya kan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, ternyata saya dan adik-adik ini bintang iklannya Tuhan loh. Ada pernah kalian nonton advertising, bintang iklan atau iklan di TV bilang, mari belilah teh yang sudah 50 tahun tidak pernah saya minum. Minumlah, kalian pasti sehat. Iya, kembali cepat kepada Tuhan. Ada yang mau beli? Belilah anggur-anggur yang busuk ini, ada? Kalian bisa ketawa, tapi kita seringkali jadi iklan yang kayak gitu. Kalian bilang, ayo ikut Tuhan, ayo jadi Kristen, ayo free sex kayak saya, gitu. Ayo jadi anak yang baik, ayo jadi anak yang takut akan Tuhan. Ayo gak usah ke gereja kita dugem, gitu. Adik-adik, kalian mesti ngerti lah iklan itu syaratnya seperti apa gitu. Anak saya yang perempuan, dia
saya bersyukur sama Tuhan gitu loh, bahwa dia tidak menjadi seperti yang saya mau, jujur. Karena saya tidak kesampaian untuk jadi dokter. Saya itu mendorong anak saya perempuan untuk jadi dokter sebenarnya. Saya punya kebanggaan tersendiri kalau anak saya jadi dokter. Ternyata dia bilang, "Mah, Noni gak pengen jadi dokter." "Terus kamu pengen jadi apa?" "Noni pengen jadi sutradara." Hah? Jauh banget ya. Bagi saya dokter tuh udah pasti gitu loh. Maksudnya saya tidak berdoa, pasti ada yang sakit, semoga hari ini banyak yang sakit, gak gitu. Supaya dapat uang, gak gitu adik-adik. Tapi kan pasti gitu. Kalau sutradara, apa? Tapi saya berusaha, saya ngerti bahwa Alkitab mengajarkan anak-anak itu tidak boleh menjadi seperti yang orang tua mau. Bahkan tidak boleh menjadi seperti yang kalian sendiri mau. Tapi kalian harus menjadi seperti yang Tuhan mau. Yang percaya katakan amin. Nah ternyata benar. Sejak SMA dia sekolah dan dia sudah part time. Waktu itu dia kerja pertama kali itu di Pondok Indah Mall. Dia ngurusin bagian iklan adik-adik. Jadi kalau adik-adik ngelihat Pondok Indah Mall Jakarta, terus ada Instagramnya, ada iklan-iklannya. Nah, anak saya ngurusin itu. Jadi dia tahu nanti bintang iklannya siapa, harus ngapain, dia bikin skripnya, bikin narasinya gitu. Yang kemarin ini dia gabung sama PH, terakhir yang saya bilang nih, mama terharu gitu. Mama bersyukur sama Tuhan, bukan sombong, tapi mama semakin mengerti. Kamu memang harus jadi seperti yang Tuhan mau. Dibilang, "Ma," bahkan saya bilang nih, "Kamu gak mau jadi pendeta?" "Enggak, Ma. Biar papa mama aja." Atau mama suruh Ben. Ben itu anak saya yang laki. Jadi Cece-nya gak mau nyuruh adiknya. "Ben, kamu aja Ben." Ben waktu anak saya masih kecil, waktu masih belum sadar gitu ya. Sekitar umur 4 tahun, saya suruh, "Ben foto." Dia bawa Alkitab sama pakai dasi papanya walaupun gak diikat. "Ben besok-besok," ngomongnya masih gak jelas, "mau jadi pendeta." Udah. Saya bangga tuh. Cece-nya gak mau, adiknya. Ternyata sekarang saya tanya, "Ben mau jadi pendeta?" "Ya enggak lah." Saya langsung kesel banget, nih anak gimana sih? Bahasa Jawanya mencela-mencele. Yang dulu mau, kan kamu dulu mau Ben? Iya, enggak kan Ben dulu gak ngerti masih kecil. Loh. Terus mau jadi apa? Astronot lah. Ben enggak. "Ma, Ben mau coba ke Mars." "Enggak." Saya bilang aneh-aneh banget nih. Punya anak laki satu mau ke Mars. Saya bilang enggak, Ma bilang. "Ma mau ikut?" "Enggak." Dia ajak saya lagi. Saya bilang, "Kamu tahu Ben, Alkitab mengajarkan, ayat Alkitab berkata Tuhan itu mau kita di bumi, bukan di Mars." Saya bilang, "Kamu ngapain? Mau memberitakan Injil di Mars?" Dia udah ngerti kan, umur 11 tahun. "Ben gak mau jadi pendeta." "Enggak, Ma, Ben gak mau. Kalaupun Ben gak jadi astronot, Ben mau jadi pengusaha." Oke lah. Dua-dua, saya dulu merasa gagal. Kok bisa ya papa mamanya hamba Tuhan, anaknya gak ada satupun yang mau. Tapi saya kembali. Jadi saya mau kembali bahwa kebebasan yang sesungguhnya itu di dalam Kristus. Jadi Yesus Kristus mau apa, itu akhirnya jadi mau saya deh. Dan singkat cerita anak saya yang perempuan nangani kemarin itu, yang saya bilang bangga, dia nangani iklannya Starbucks. Berapa waktu ini Toyota, Daihatsu. Dan saya lihat bahwa Tuhan pakai dia di karir itu. Tapi saya pesan sama dia, "Nih, kalau kamu ada satu masa nanti, kamu ingat film The Passion of the Christ?" Saya penggemar film. Adik-adik saya punya hobi sebenarnya. Makanya saya tanya terus Pastor Peter, "Kalian ini tipikal anak muda yang diajarkan konvensional atau moderat. Kenapa? Karena ada gereja yang mengajarkan nonton bioskop itu dosa. Apakah kalian nonton bioskop dosa kah?" Enggak, ada gereja yang bilang nonton bioskop itu dosa gitu. Nah, kenapa? Karena saya pendeta, saya hobinya nonton bioskop tuh. Gitu. Ya, tapi kalian tahu lah yang kita lihat apa ya. Jadi saya ngikutin filmnya Mel Gibson itu The Passion of the Christ gitu. Saya bilang, "Nih, kalau ada satu masa nanti, suatu saat nanti kamu mesti bikin film Kristen. Jangan cuma The Passion of the Christ yang memberkati.
Tapi kamu bikin naskah, kamu bikin skrip, kamu pilih pemainnya. Karena kamu sutradara, kamu pilih, kamu bikin film Kristen yang memberkati, yang membawa nama Tuhan lebih dikenal gitu. Jadi kamu harus meninggikan nama Tuhan. Dia bilang iya, keep your promise. Jadi artinya gini adik-adik. Mulai hari ini adik-adik tahu true freedom itu apa? Bukan sebebas-bebasnya. Tapi adik-adik adalah bintang iklannya Tuhan. Jadi jangan malu-maluin. Melalui hidup adik-adik, nama Tuhan harus ditinggikan. Itu true freedom. Bilang kanan kiri, jangan malu-maluin Tuhan. Oke? Yes. Saya suka sekali adik-adik. Siapa di sini yang hobi baca buku? Angkat tangan. Oke, nggak apa-apa. Bobo, Donald Bebek, itu nggak apa-apa. Iya Bu, nggak. 5 sekawan, adik-adik starting dari itu dulu. Gini, saya kasih cara untuk kalian hobi baca buku. Saya kasih cara. Saya dari kecil itu dibeliin papa saya majalah. Jadi saya tuh familiar dengan cerita Donald Bebek, Bobo, itu saya punya seri. Makanya sampai sekarang adik-adik tahu bahwa Bobo, Donald Bebek mengeluarkan 50 tahun. Itu saya punya loh. Ada yang sampai saya punya. Bahkan dulu saya koleksi 5 sekawan, 4 sekawan. Cerita tentang harta karun, gua, apa saya baca itu. Nah, mulai start baca yang kalian suka. Itu caranya. Baca yang kalian suka. Nanti lama-lama karena kalian suka, kalian ngelihat kertas apapun, kalian pengen baca. Apa sih ini? Kalian jadi kepo gitu. Itu caranya. Jangan baca dulu yang kalian gak suka. Baca Dunia Sofi, pasti gak mau. Baca Dunia Sofi, kalian tahu buku apa tuh? Filsafat. Kalian pikir Dunia Sofi, cewek cantik. Bukan, filsafat. Jadi adik-adik, mulai hari ini kalian mesti suka baca. Kenapa? Baca itu jendela ilmu. Kalian bisa tahu apa aja gitu. Nah intinya gini loh. Ada seorang namanya Barclay. Nanti kalian cari ya orang namanya Barclay ini. Dia menuliskan gini. Suka atau enggak suka, setiap orang Kristen, termasuk kita anak muda karena kita orang Kristen, adalah suatu iklan bagi kekristenan. Saya ulang. Kalian suka maupun gak suka, Barclay ini meneliti, dia menuliskan setiap orang Kristen, anak muda Kristen juga, itu termasuk karena kita semua orang Kristen, kita ini adalah suatu iklan bagi kekristenan. Dan ini yang membuat saya kaget. Kekuatan misionaris terkuat dalam dunia adalah kehidupan Kristen. Kekuatan misionaris terkuat dalam dunia ini adalah kehidupan Kristen. Ternyata adik-adik, ini artinya gini loh. Kalian katanya kita kan diminta Tuhan pergi jadikan semua bangsa muridku. Jangan dulu heboh pergi dulu. Bu, saya memang terpanggil. Kenapa? Saya harus penginjilan ke Amerika. Gak usah, udah banyak. Kalau ke Amerika kalian paling mau jalan-jalan. Gak usah mikir itu dulu. Saya mau penginjilan ke suku ini. Jangan bilang ke suku dulu. Melalui hidup kalian, papa mama kalian yang gak kenal Tuhan jadi kenal Tuhan. Itu iklan Kristen yang sesungguhnya. Ngerti? Jangan melalui hidup kalian, papa mama kalian stres. Saya pengen mulai hari ini wajah papa mama kalian melihat kalian tuh udah senyum. Kalian gak kasihan sama papa mama kalian? Gimana anaknya? Duh udah Bu, susah dibilangin. Di gereja aja manis Bu. Di rumah kalau habis makan gak mau cuci piring. Saya suruh nyapu dibilang nanti. Yang nyapu Susi. Siapa Susi? Kucingnya katanya. Dia suruh kucing yang nyapu. Terus ngapain? Baju kotor Bu, itu ada tempatnya persis dekat mesin cuci. Ibu taruh di mana? Di ruang makan Bu. Nanti piring dia taruh di mesin cuci. Tapi sekarang dari hal yang sederhana. Pama, udah ya makan apa ini piringnya udah. Sini saya cuciin. Wih, saya percaya malaikat di sorga bertepuk tangan tuh. Kenapa? Udah Pama duduk situ aja. Nggak apa-apa. Udah di situ aja. Nanti saya yang beliin obat udah gaya ya. Pak ini ada martabak nih Pak. Papa kan suka. Itu papa kalian pasti. Apa yang terjadi?
Padahal kalian punya prinsip, saya ini iklan bagi kekristenan. Itu true freedom. Adik-adik yang dikasih Tuhan, orang Kristen itu yang bertumbuh, khusus orang Kristen yang bertumbuh adalah iklan terbaik. Adik-adik pernah? Saya sampai sekarang ini ternyata saya sama anak saya sama. Dan anak saya yang perempuan itu sama bosnya sama. Kita pernah suka satu iklan yang kita nggak lupa. Kalau nggak salah iklan Exist yang warna ungu. Yang apa gitu kata-katanya terus ada kata terbang gitu. Saya ternyata suka karena lucu banget, lucu banget. Adik-adik tahu, saya ini ternyata hobi, memang saya introvert. Tapi saya bisa ketawa, dalam hati saya ketawa sampai itu berminggu-minggu saya bisa ngetawain itu gitu loh. Nah iklan itu membuat saya bahagia. Jadi kalau iklan itu, mama iklan yang itu aja. Itu lucu sekali, saya lihat berulang-ulang iklan itu saya senang sekali. Dan adik-adik tahu, kita sesama pendeta itu biasanya dulu Facebook itu keluar nggak tahu 2008 atau 2009 sih, kalau saya gabungnya 2009. Nah teman-teman saya yang lain, teman-teman sekolah teologi ya, itu kan nulis di profilnya itu. Fans atau penggemar, siapa, pendeta siapa. Kalian tahu? Di profil Facebook saya nggak tahu masih ada apa enggak gitu. Saya udah jarang pakai Facebook, jarang-jarang. Sekarang ini mulai lagi karena itu isi khotbah aja. Kalian tahu di profil saya penggemar siapa, saya ngefans siapa. Kalian tahu yang saya pajang foto siapa? Budi Anduk. Bahkan saya di komen, ini pendeta kok suka pelawak. Budi Anduk udah meninggal saudara. Tapi saya ngelihat mukanya, dia belum ngomong, saya udah ketawa saudara. Saya suka nonton Mr. Bean. Semua seri Mr. Bean saya punya. Saya suka yang lucu-lucu saudara. Nah adik-adik intinya gini loh. Kita tahu film terbaik, kita tahu film terlucu, kita tahu iklan yang terbaik gitu loh. Dan itu berkesan dalam hidup kita. Kalian ini harus punya kesan di mata orang lain, apalagi orang yang belum kenal Tuhan. Sama-sama katakan, kamu harus berkesan. Bilang. Bukan berkesan bandelnya, bukan berkesan kurang ajarnya, tapi berkesan kalian ini manis. Kalian ini membuat nama Tuhan dikenal gitu loh. Oh ini ya orang Kristen. Sopan. Adik-adik nggak tahu sih sekarang ini Gen Z ini ya, atau saya selalu bilang nggak usah Gen Z aja tuh. Kalau lampu mati nyalain tuh Gen Z gitu. Gen Z ini agak kurang sopan ya beberapa waktu ini. Tapi saya lihat di Makassar sopan-sopan sih kalian ya. Loh. Jadi kenapa kurang sopan? Kalau di WA, makanya saya bilang kalau di WA pacar langsung dibales. Kalau di telepon orang tua ditunggu sampai sudah mati. Oke. Ada mahasiswa saya itu dia tunjukin saya, Bu, tahu nggak? Dia tulis di HP-nya nyala. Kok nggak diangkat? Ini saya mau angkat, saya harus angkat. Kalian tahu tulisannya apa? RI 1. Saya bilang, presiden nelpon. Bukan Bu, R-nya besar Bu, R-nya beda, jadi bukan RI presiden, ini tidak. Oh iya ya besar, tapi tulisannya iya. Ibu tahu siapa? Papa. Berapa waktu kemudian, Bu, loh itu apa? R2. Siapa itu? Mama. Jadi dibilang kalau dua orang tuh nelpon harus diangkat, saya bilang salut kamu. Adik-adik, yang paling gampang dulu kalau mau jadi orang, jadi iklan yang benar. Kalau orang tua telepon, angkat. Itu udah bikin orang tua senang. Kalian tahu sih? Kalian tahu was-wasnya orang tua kalau kalian gak bisa ditelepon? Kalian tahu kita deg-degan. Saya dulu masih muda, ternyata dulu gak ngerti. Sekarang setelah jadi orang tua punya 2 anak, saya tahu kalau gak bisa ditelepon. Kita bingung kalau kita mau tanya ke siapa, kita harus kemana, kita harus ngapain, kita udah berdoa, kita rasa Tuhan kasih ketenangan ini gimana. Bingung sekali. Makanya anak saya, kalau dia nggak bisa angkat telepon mungkin lagi meeting, dia WA langsung. Noni lagi ini, Noni lagi ini. Pernah anak saya yang laki, karena dia main game, dia nggak peduli HP-nya, karena HP-nya jadi di hotspot wifi kan. Dia main di komputer, ngambil data dari HP-nya. Saya telepon ke apa? Dia kasih silent. Waktu saya pulang, kamu berhenti main game ya. Kalau papa mama nelpon, kamu angkat. Oh iya Pak, nah semenjak itu enggak, dia angkat. Jadi intinya gini loh adik-adik, yuk mulai hari ini jadilah iklan terbaik. Bilang kanan kiri, kamu harus jadi iklan terbaiknya Tuhan. Bilang, jadi iklan terbaiknya Tuhan. Oke, ini dengan cepat adik-adik ya. Gimana sih Kak caranya jadi iklan yang terbaik?
Iklan terbaik itu dihasilkan oleh anak muda yang bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi kalau anak muda kalian tidak bertumbuh, tidak mungkin jadi iklan terbaik. Sekali lagi tidak mungkin. Jadi kalian harus bertumbuh. Bertumbuh itu kalau kalian susah bertumbuh, Tuhan akan pakai cara supaya kalian bertumbuh. Ayatnya ada di Mazmur 42. PR baca di rumah supaya cepat. Mazmur 42 ini kisah tentang seorang pemazmur. Ini banyak sekali versi, ada yang dibilang tulisan dari Bani Korah, ada yang dibilang tulisan Daud, ada berbagai macam versi. Tapi intinya pemazmur ini dia sedang ada di dalam pembuangan, dia lagi rindu untuk ke bait Allah tapi nggak bisa. Bait Allah waktu itu sudah diratakan dan dia lagi jadi tawanan. Ada catatan dia lagi tawanan di Babel. Nah pemazmur ini ngerasa saya kangen loh pengen ke gereja gitu kalau bahasa sekarang. Saya kangen loh pengen ke gereja, saya kangen loh pengen ibadah, saya kangen loh pengen dengar khotbahnya ini, saya kangen loh pengen ada di home gitu loh. Kalau zaman sekarang gitu. Saya pengen nyanyi lompat-lompat sama-sama, saya pengen menyembah Tuhan, pengen angkat tangan. Tapi gak bisa karena dia tawanan gitu. Makanya dia nulis Mazmur ini. Nah Mazmur 42 itu salah satu ayat yang terkenal adalah seperti rusa yang merindukan air gitu. Nah ternyata ada kata-kata yang mengapa engkau tertekan hai jiwaku. Jadi waktu dia gak bisa ketemu Tuhan di bait Allah, dia merasa tertekan. Tapi dia bilang dia akan berusaha mengingat Tuhan. Adik-adik ternyata artinya gini loh. Kalau Tuhan pingin kalian bertumbuh, biasanya Tuhan pakai 3 cara. Cara yang pertama, Tuhan akan melakukan apapun untuk membuat kita ingat sama Tuhan. Sama-sama katakan ingat Tuhan. Saya ulang ya. Kalau sekarang adik-adik punya masalah, jangan-jangan itu salah satu cara supaya adik-adik ingat Tuhan. Dan kalian harus happy. Kenapa? Karena Tuhan mau kalian bertumbuh. Jadi Tuhan akan membuat kalian berbagai cara, membuat segala macam caranya Tuhan. Akhirnya kalian ingat Tuhan. Kalau pemazmur ini caranya apa? Allah mengizinkan ada penjajah yang meratakan bait Allah sampai orang Israel tidak bisa beribadah lagi di bait Allah. Akhirnya salah seorang pemazmur ini dia menuliskan mazmur seperti rusa yang rindu air gitu. Itu dia rindu bait Allah gitu. Jadi intinya adik-adik yang dikasih Tuhan, Tuhan akan melakukan segala cara untuk membuat kita mengingat Tuhan. Adik-adik tahu nggak? Mengingat Tuhan itu penting. Ternyata waktu saya cek kata mengingat Tuhan di dalam perjanjian lama itu jumlahnya 350. Hampir ada di setiap kitab kata mengingat Tuhan. Sama-sama katakan mengingat Tuhan. Kita seringkali gak nginget Tuhan, nginget omongan pacar. Padahal kalian bukan pacar satu-satunya. Ya. Kalau bagian pacar aja seneng kalian nih. Kalian bukan satu-satunya, salah satunya. Kalian harusnya tahu bahwa mengingat Tuhan itu penting. Mungkin kalian bilang, oh makanya Bu, beberapa waktu ini nilai saya jelek terus. Saya memang harus mengingat Tuhan. Saya tambahin, jangan cuman mengingat Tuhan. Belajar yang rajin. Doamu rajin, tapi gak pernah belajar, ya percuma. Adik-adik, siapa yang percaya bahwa Tuhan membuat kita, menjadikan kita, memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kita ini jadi iklannya Tuhan. Ada ayat yang berkata, kamu harus bersinar seperti bintang-bintang. Saya mau tanya di sini, saya selalu tanya kalau pelayanan kaum muda. Di sini yang SMA angkat tangan. Gak ada. Yang ada SMA, oke. SMP? Gak ada, oke. Gak ada? Oke. Kuliah? Oke, banyak yang kuliah. Oke, saya tanya. Siapa kalian yang kuliah yang jadi pengurus HIMA angkat tangan? Himpunan Mahasiswa. Angkat tangan. Oke. Yang ketua HIMA angkat tangan. Ketua RT. Dulu yang waktu SMA ketua kelas angkat tangan. Good, good. Saya tanya, yang kalian SMA ranking 1 angkat tangan. SMP ranking 1 angkat tangan.
Wah, keren. SD nggak ranking, nggak. SD ranking 1 angkat tangan. Loh, yang ranking 1 dalam satu kelas ada 2 gitu. Bingung ya? Kamu sekelas nggak? Oh enggak. Kamu ranking 1 dua-dua. Wah, keren ya. Yang kuliah, yang cum laude angkat tangan, yang udah lulus. Woi, tepuk tangan dong. Kak, jangan tanya gitu dong, Kak. Itu mendiskreditkan saya. Memang harus didiskreditkan. Kenapa? Kalian tuh iklan loh. Kak, apakah harus ranking? Adik-adik, saya selalu percaya. Tidak semua orang memang harus jago matematika. Kalau yang nggak jago matematika, mungkin Tuhan kasih kemampuan kalian jago bahasa. Jadi bagi saya jangan setengah-setengah. Jadi orang Kristen jangan setengah-setengah. Jadi yang the best of the best punya. Adik-adik lihat tuh orang-orang yang dipakai Tuhan. Daniel. Dia lebih pintar berapa kali lipat gitu. Daud dikasih Tuhan kemampuan. Waktu dia nyanyi, dilawat Tuhan tuh. Raja Saul yang lagi kerasukan, setannya keluar. Jangan kalian nyanyi, setannya tambah datang tuh. Jadi intinya gini adik-adik, yang saya mau bilang. Mulai hari ini sadarilah kalian itu bintang iklannya Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan apapun itu untuk membuat kita mengingat Tuhan. Entah lewat masalah yang sekarang kalian alami. Kak, kenapa orang tua saya marah-marah, dan di situ saya berdoa sama Tuhan. Nah, itu Tuhan pakai untuk kalian mengingat Tuhan. Gitu ya. Jadi yang kedua, cara Tuhan untuk membuat kita bertumbuh sesuai Mazmur 42 adalah keterpurukan. Sama-sama katakan terpuruk. Kalian tahu gak sih adik-adik terpuruk? Bahasa Indonesianya pepatahnya udah jatuh ketimpa tangga. Terpuruk itu dalam arti hal satu belum selesai ditimpa hal yang lain. Hal yang lain belum selesai ketimpa lagi hal baru. Kayaknya gak ada yang selesai gitu, terus menerus. Dan kalian merasa bukan cuma 0 tapi minus. Mungkin kalian yang ada di sini ada yang dalam keadaan itu. Dan kalian bilang, Bu, saya pengen true freedom. Kalian mesti tahu ini. Jangan sedih kalau kalian punya masalah bertubi-tubi gak selesai-selesai. Tuhan memang sengaja pakai cara itu supaya kalian bertumbuh di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Adik-adik tahu, pertumbuhan bambu itu lambat sekali. Ada yang kasih penelitian bambu dan pakis. Siapa di sini yang nggak tahu daun pakis? Angkat tangan. Kalian hidup di mana nggak tahu pakis? Tahu nggak pakis? Itu sayur yang bulat-bulat itu loh, yang kayak tangga nada tuh loh. Nah, ya. Pakis itu adik-adik ada apa dikit gitu, ada air dikit tumbuh dia, cepet banget. Bambu gak tumbuh-tumbuh. Kita pikir dia mati. Tapi setelah berbulan-bulan lamanya, dia baru tumbuh. Pakis bilang, saya udah dipanen, kamu cemen bener. Jangan remehkan tuh bambu. Waktu dia tumbuh, walaupun sangat lambat, make sure akarnya kuat. Dan waktu dia tumbuh tinggi, adik-adik, kita bisa injek kapan aja pakis. Ini kita injek dia. Coba injek bambu yang nggak usah ngomong tinggi, yang segini aja injek. Kalau kaki kalian nggak luka, kita udah nggak bisa injek adik-adik. Apalagi yang udah tinggi, gimana kalian mau injek? Kita kejatuhan bambu ya bisa puyeng kepala kita. Jadi artinya gini, Tuhan meyakinkan kalian, walaupun kelihatannya Bu masalah saya nggak selesai-selesai, tenang aja. Walaupun pelan, tapi Tuhan pasti, dan kalian pasti bertumbuh. Caranya apa? Kalian kayak tertekan terus, kayak terpuruk terus. Bu, kenapa ya? Saya ini udah mau masuk kuliah, adik saya sakit. Jadi uang kuliah saya untuk masuk daftar dipakai untuk bayar rumah sakit adik saya. Setelah adik saya sembuh, papa saya bilang, tahun depan ya nak, karena uangnya kepake buat adik. Tahun depan, ibu tahu, adik saya yang paling kecil, dia jatuh, kakinya patah, bayar lagi. Jadi kayak gitu terus. Tenang aja. Saya selalu percaya semua dalam kedaulatan Allah. Sama-sama katakan kedaulatan Allah. Kedaulatan Allah itu artinya gini, tidak ada sesuatu apapun yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Kalau kalian tahu semua seizin Tuhan, pasti hasilnya baik. Bilang kanan kiri, kalau seizin Tuhan pasti hasilnya baik. Bilang kanan kiri. Oke ya. Jadi kalau adik-adik sekarang terpuruk kayak semuanya nimpa, aduh Tuhan gimana, itu terjadi sama pemazmur ini gitu loh.
Ini Tuhan, sudah ada, saya ini sudah gak ke bait Allah, sudah gak ke gereja berapa lama, ditawan pula gitu. Terpuruk sekali. Dan cara Tuhan yang ketiga, terakhir untuk membuat kalian bertumbuh, Tuhan membuat kalian kekeringan. Adik-adik pernah rasa kering gak? Bu, atau Kak Unik, kering itu apa? Kalian pernah merasa sepi di tengah keramaian? Itu kering. Kalian pernah rasa kosong dan hampa di tengah riuhnya orang? Itu kering. Kalian berada di tengah ibadah yang riuh gitu, yang heboh, yang tamborinnya ada 60 gitu. Berarti semua maju ke depan jadi tamborin gitu maksud saya. Semua termasuk yang laki, gitu ya. Semua jadi tamborin, terus kalian merasa, kok saya rasa hati saya sepi ya? Itu namanya kering. Tuhan izinkan itu. Dan kalau kalian pernah, kenapa saya ngomong ini pengalaman pemazmur. Kalau kalian pernah mengalami kekeringan seperti itu, seperti rusa yang merindukan air, kata pemazmur, Mazmur 42, seperti seorang yang merindukan untuk ke bait Allah, untuk berjumpa dengan Allah. Adik-adik, zaman dulu perjanjian lama itu berjumpa dengan Allah nggak kayak kita sekarang, berdoa tutup mata, kita terkonek dengan Tuhan. Enggak, kita mesti ke bait Allah gitu loh. Nah, dia merasa dia udah jauh sama Tuhan. Makanya dia rasa kering. Ingat, orang yang sudah merasa kering itu sehat secara rohani, adik-adik. Kalau kalian tidak pernah rasa kering, kalian tidak merasa diri kalian pernah jauh dari Tuhan, itu tanda tanya besar. Itu quote and quote, kalian ini orang Kristen apa enggak? Saya sebagai hamba Tuhan, pernah enggak Kak? Sering. Saya sepi di tengah pelayanan, sering. Dan waktu saya merasakan itu, kalau kita pernah merasakan kekeringan seperti itu di hadapan Tuhan, Tuhan kasih kita kepekaan merasakan kekeringan orang lain, adik-adik. Itu artinya kita bertumbuh. Bilang kanan kiri, kalau saat ini kamu sepi di tengah keramaian, berarti Tuhan mengizinkan kamu bertumbuh. Bilang. Yang kedua, terakhir. Ingat ya, poin pertama, bukti bahwa kita benar-benar merdeka tadi apa adik-adik? Setiap orang Kristen adalah iklan bagi kekristenan. Yang kedua, tadi kan 3 cara supaya kalian tahu bahwa kalian bertumbuh. Nah sekarang yang kedua, bukti bahwa kita telah merdeka, true freedom. Hidup dalam kerohanian sejati. Sama-sama katakan hidup dalam kerohanian sejati. 1, 2, 3. Kita ulang, 1, 2, 3. Hidup. Kerohanian sejati itu gimana toh Kak gitu ya. Kerohanian sejati itu bukan ditunjukkan melalui doa, bukan ditunjukkan melalui pelayanan yang hebat atau punya karunia-karunia rohani, bukan. Kalian pikir hidup dalam kerohanian yang sejati, yang benar-benar pure, wih dia sangat rohani ya, ngeroh ya, sangat spiritual, bukan. Terus kalian tunjukkan dengan doa yang panjang, dengan doa yang nangis, dengan kalian pokoknya saya harus tunjukkan bahwa ini saya mengalami kerohanian yang sejati. Bukan dengan pelayanan yang hebat. Bukan dengan suara yang paling merdu di depan. Bukan dengan khotbah yang bagus. Bukan dengan kesaksian yang lancar. Bukan. Saya waktu mengerti ini saya bilang, Tuhan ampuni kami semua, ampuni saya. Spiritualitas tertinggi orang Kristen adalah saat kita mengatakan, bukan kehendakku, jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Adik-adik tahu? Makanya doa Bapa kami kalau kalian ingat, Tuhan Yesus ajarkan sama murid-muridnya. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Makanya waktu dia dihadapkan sama cawan sebelum dia disalib, itu penetapan perjamuan malam. Di Taman Getsemani juga Tuhan bilang, jikalau boleh kiranya cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu jadi. Diminum sama Tuhan itu cawan. Dan setelah itu dia penangkapan dan mati di kayu salib. Kalaupun saudara harus minum, memang bukan cawan Tuhan. Saudara harus ngalamin itu yang saat ini saudara alami. Saya gak tahu adik-adik kalian ngalamin apa yang pedih sekali. Itu sama kayak Yesus bilang, jikalau boleh cawan ini lalu, tapi Tuhan, Bapa bukan kehendakku, biar kehendak-Mu. Diminum juga. Minum aja adik-adik. Atau jalani aja. Dan bilang sama Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Saya tutup dengan ilustrasi ini. Saya mendengar kesaksian seorang pendeta.
Jadi ada 2 pendeta di satu ruangan. Ini kisah nyata adik-adik, ini bukan dongeng. Jadi pendeta ini sekarang stay di Jakarta, dua-dua stay di Jakarta. Saya kalau dibilang kenal, untuk pendeta yang juniornya ini saya ngobrol gitu ya. Saya kenal, anak saya juga kenal gitu. Karena dia salah satu gurunya gitu, dia pendeta gitu. Nah pendeta yang senior, junior nih cerita. Kalian tahu suatu hari saya dipanggil gembala senior. Sini kamu, udah tua kan gembala senior, sini. Oh iya, iya Pak. Kamu duduk di bawah. Maksudnya duduk di bawah. Itu ada sofa adik-adik, sofa enak buat duduk gitu. Gembala seniornya duduk di sofa itu. Tapi dia panggil, ini dibilang sini, duduk di bawah. Oh iya Pak. Oke. Kamu diem ya. Ternyata di depan itu ada meja, jadi cukup untuk menulis atau menggambar. Kamu diem ya. Iya Pak. Saya mau menggambar mobil VW Beetle. Adik-adik kalau penggemar mobil, saya perempuan. Tapi saya suka jenis-jenis otomotif. Dan anak saya yang perempuan itu juga ngumpulin Hot Wheel. Jadi saya malah bilang, ini mobil baru nih, ini apa ini apa Audi, apa ini apa ini. Jadi saya ngerti Audi gitu ya, Rubicon, bagus-bagus ya adik-adik ya. Mungkin semua suka ya mobil besar, saya enggak, di Audi aja bagi saya udah keren tuh. Saya suka Bentley, nama anak saya makanya Bentley. Bentley itu bagi saya Bentley atau ada yang bilang Bentley itu mewah adik-adik, bagus gitu. Nah, tapi dia tidak menggambar mobil-mobil yang saya suka itu. Dia bilang, pendeta senior yang tua ini bilang ini, saya pinjem tanganmu, saya mau gambar mobil VW Beetle. Nanti kalian cek di Google, mobil VW Beetle, VW gitu ya. Mobil VW, dan pendeta senior ini jago gambar. Dia pinjem tangannya. Waktu dibilang gerak, saya udah gemetar gitu. Waktu gerakan pertama, karena gemeternya dia kaku. Tiba-tiba gambaran pensil yang dia pakai itu kecoret, cerat gitu. Pendeta seniornya ngelirik lihat gini, ganti kertas, ulang. Dia udah mulai takut nih, pendeta senior nih. Dia bisikin, saya kan cuman pinjem tanganmu, kamu jangan ikut gambar. Saya yang gambar, bukan kamu. Pendeta ini memang pendeta junior ini nggak bisa gambar. Yang bisa gambar senior. Pendeta senior saya tahu sendiri adik-adik. Dia kalau gambar pesawat, apalagi gambar mobil, bagus banget, sama keren banget. Walaupun pakai pensil. Dia bilang, lemesin tanganmu, saya yang gambar. Iya Pak. Gambar kedua dia udah nggak deg-degan, dia berusaha rileks, lemes, digambar. Dibilang nggak sampai 5 menit, tak. Ini kan gambaran saya. Ini pendeta junior bilang, kayak seolah-olah saya yang gambar. Saya dengar kesaksian itu saya terharu. Kalian tahu inti ceritanya apa? Izinkan Tuhan yang menggambar hidup kalian. Ini yang Yesus maksud. Biar kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Karena kalau kalian mau bantu Tuhan, gambarnya kecoret, jadi jelek, gak jadi gambar. Biarkan Tuhan yang melukis indah saudara seperti yang Tuhan mau. Percaya aja hasilnya indah. Gak usah bantu Tuhan. Biarkan Tuhan yang berkarya. Karena Dia Allah. Dia tahu yang terbaik buat kita. Amin firman Tuhan.